Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan kesehatan untuk dapat berkuliah walaupun di tengah kondisi saat ini kita hanya bisa berkuliah secara online atau dalam jaringan. Izinkan saya Rio Jumardi pada video kali ini akan membahas tentang pengantar basis data. Nah, apa itu basis data? Jadi istilah basis data atau database sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi sejatinya seperti apa sebenarnya basis data itu? Apakah hanya memang sekumpulan data atau sekelompok data? Mungkin akan kita bahas di mata kuliah basis data secara utuh. Nah, mungkin sebagai awal saya akan menjelaskan dulu terkait dengan basis data. Kalau bisa kita ilustrasikan, jadi basis data itu bisa kita bayangkan sebagai sebuah lemari arsip, di mana kita sebagai pengelola dari lemari tersebut mungkin akan melakukan pengelolaan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam lemari arsip tersebut. Misalkan dokumen yang ada kita taruh di dalam map, kemudian mapnya kita kasih nomor atau bahkan kita kelompokkan berdasarkan warna-warna map tertentu, kemudian kita urutkan di dalam lemari berdasarkan nomor-nomor yang tadi sudah kita lakukan. Atau paling tidak kalau kita tidak bisa melakukan itu, yang paling sederhana pun di dalam pengelolaan lemari arsip, mungkin kita akan mengurutkan data-data atau dokumen-dokumen dan berkas-berkas tadi berdasarkan kronologis waktu kedatangan dokumen tersebut. Jadi mana yang datang pertama disimpan duluan, kemudian mana yang datang terakhir disimpan yang paling terakhir, sehingga akan memudahkan pengelolaan lemari arsip tersebut. Bahkan kalau misalkan tidak lemari arsip, misalkan lemari baju pun mungkin akan kita kelompokkan. Ini baju kantor di sebelah sini, kemudian baju untuk santai di sebelah yang lain, baju untuk kondangan misalkan di baju yang lain. Begitu juga dengan lemari buku. Mungkin kita akan menyimpan buku dengan kategori ini di sebelah mana, kemudian buku dengan kategori yang lain di sebelah yang mana lagi. Seperti itu kira-kira ilustrasinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah jika arsip itu nanti diperlukan lagi, atau misalkan dokumen itu diperlukan lagi, ya kita dapat melakukan itu dengan cepat dan mudah. Jadi kita sudah tahu lokasinya ada di mana untuk map berjenis ini atau dokumen berjenis ini. Kemudian kapan atau berdasarkan tanggalnya juga bisa kita ketahui, sehingga kemudahan dalam kita mencari data yang kita perlukan ketika di sewaktu-waktu diminta itu akan lebih cepat. Oke. Kemudian apa itu basis data? Secara definisi, bahwa basis data itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah basis dan juga yang kedua adalah data. Basis itu sendiri berarti markas atau gudang atau suatu tempat untuk berkumpul sebenarnya. Kemudian data ini adalah representasi fakta. Jadi representasi fakta dunia yang mewakili sebuah objek. Nah, objek ini bisa saja manusia, dalam hal ini mungkin pegawai, pembeli, penjual, dan sebagainya macamnya. Atau objek-objek yang lain seperti barang, kondisi, atau keadaan itu juga bisa dimasukkan dalam kategori objek. Nah, objek ini yang akan direkam dalam bentuk angka, dalam bentuk simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Misalkan objek itu adalah mahasiswa. Kemudian datanya mahasiswa masuk kelas jam berapa. Mahasiswa 1 masuk kelas jam 8. Mahasiswa 2 masuk kelas jam 8 lewat 5 menit. Mahasiswa 3 masuknya jam 8 lewat 10 menit. Dan seterusnya. Itu adalah representasi fakta-fakta yang terjadi di dunia nyata yang mewakili objek-objek tadi, misalkan mahasiswa tersebut. Kemudian definisi yang kalau kita berbicara definisi, jadi basis data itu adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar nanti yang tadi kalau misalkan ingin dimanfaatkan kembali dapat dengan cepat dan juga mudah. Atau definisi yang lainnya, ini adalah kumpulan data yang saling berhubungan. Memang kata kuncinya ada di kumpulan data yang saling berhubungan. Kemudian kata kunci lainnya adalah
jika ingin dibutuhkan kembali maka akan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian definisi yang lain ini adalah kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Sudah tentu ketika kita berbicara basis data tanpa ilustrasi tadi, maka basis data itu pasti akan disimpan secara elektronis di sebuah disk. Nah, basis data dan juga lemari arsip. Pada dasarnya basis data dan lemari arsip ini mempunyai tujuan yang sama atau mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu prinsipnya adalah sama-sama untuk pengaturan data atau pengaturan arsip yang kita punya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan dengan cepat untuk pengambilan data atau arsip itu sendiri. Jadi pengaturan data, kemudian tujuannya juga sama, yaitu memudahkan kita sebagai pengelola data tersebut untuk dengan cepat melakukan pengambilan data atau arsip. Kemudian perbedaannya, tentu saja kalau kita bandingkan basis data dan lemari arsip jelas berbeda. Bukan secara prinsip ataupun tujuan, tetapi perbedaannya bisa dari media penyimpanan, pengelolaan, jumlah data, dan juga metode atau penyimpanannya. Nah, kalau kita lihat dari media penyimpanan tentu saja berbeda. Kalau kita menggunakan lemari arsip, medianya tentu saja berupa kayu, atau besi, ataupun kaca sebagai tempat penyimpanan berkas-berkas itu sendiri. Sedangkan basis data, media penyimpanannya adalah secara elektronis dalam disk. Kemudian pengelolaannya juga tentu saja berbeda. Kalau lemari arsip, pengelolaannya langsung ditangani oleh manusia. Maksudnya adalah manusia yang langsung akan menaruh atau menyimpan dokumennya di lemari arsip tersebut. Sedangkan untuk basis data, pengelolaannya memang yang menginputkan adalah manusia, tetapi pengelolaannya dibantu oleh alat pintar bernama komputer. Kemudian dari jumlah data tentu saja berbeda. Jumlah data dan juga ruangan tempat penyimpanan, semakin banyak data atau dokumen yang kita punya, tentu saja lemari arsipnya juga akan semakin banyak. Kemudian tetapi dari jumlah data memang satu lemari arsip kan terbatas, tidak mungkin punya data yang sangat banyak. Kalau misalkan ada data-data baru, maka kita perlu untuk memusnahkan data yang lama atau menambah jumlah lemarinya. Sedangkan basis data walaupun ada keterbatasan, tetapi jika dibandingkan dengan lemari arsip, maka tentu saja jumlah penyimpanan datanya jauh lebih banyak. Kemudian yang berikutnya, perbedaannya adalah metode atau cara penyimpanan data. Jadi kalau jelas ini sama berkaitan dengan pengelolaan, metodenya masih dilakukan secara manual atau langsung. Sedangkan basis data, metode atau cara penyimpanannya sudah dapat dilakukan secara langsung atau secara elektronis tadi. Namun yang perlu menjadi catatan kita, tidak semua yang berbau elektronis atau tidak semua data yang berbau elektronis itu dapat kita sebut basis data. Karena basis data itu memang tidak hanya sekedar penyimpanan data secara elektronis, misalkan kita simpan dokumen kerja kita Word, Excel, dan lain-lain, tidak. Tetapi yang ditonjolkan dari basis data itu sendiri adalah kita dapat mengatur, kita memilah, mengelompokkan, mengorganisasikan data yang disimpan sesuai dengan jenis dan fungsinya. Jadi ini yang menjadi beda data-data elektronis yang sudah disebutkan, apakah dia masuk dalam kelompok basis data ataupun tidak. Nah, beberapa operasi dasar dari basis data, ini ada operasi awal. Jadi operasi awal ini adalah pembuatan objek. Ini biasanya dilakukan sekali dan berlaku seterusnya. Misalkan kita membuat objek akademik, maka ini akan dibuat atau berlaku seterusnya. Kemudian operasi dasar basis data yang tadi, operasi awal, ada juga operasi rutin. Nah, kalau operasi rutin ini berkaitan dengan pengelolaan isi tabel. Kalau yang operasi awal itu dilakukan hanya sekali dan digunakan seterusnya, operasi rutin ini berlangsung secara berulang-ulang.
berkaitan dengan aktivitas pengelolaan dan juga pengolahan datanya. Jadi kita nambah data, edit data, hapus data, dan seterusnya itu merupakan operasi rutin. Jadi kalau mau kita perjelas atau secara detail, operasi awal itu aktivitasnya berkaitan dengan pembuatan basis data atau arsip, penghapusan basis data, pembuatan file atau tabel, atau penghapusan file atau tabel. Sedangkan operasi rutinnya adalah operasi-operasi yang berkaitan dengan tabel atau file tersebut. Misalkan mengisi data baru, mengambil data, kemudian merubah atau mengupdate data, dan melakukan penghapusan atau delete data. Nah, dari tujuan yang memang sudah dijelaskan di awal berkaitan dengan tujuan utama dari basis data terkait dengan pengelolaan data, di mana data yang sudah kita masukkan itu harusnya dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Maka secara lebih lengkap pemanfaatan basis data ini dapat dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan seperti kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruangan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan pemakai. Jadi berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan, memang pemanfaatan basis data ini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan ataupun manipulasi terhadap data dengan menampilkan data tersebut dengan lebih cepat daripada kita menyimpannya berdasarkan atau secara manual. Kita harus buka folder ini, folder itu, kemudian kalau nama penyimpanannya sudah tersimpan dengan baik, maka pencariannya juga mudah. Tetapi dengan menggunakan basis data, kita cukup masuk ke dalam basis data tersebut, melakukan pencarian data yang kita inginkan. Berkaitan dengan efisiensi ruangan penyimpanan. Jadi memang ini berkaitan dengan kelompok data dalam sebuah basis data, di mana dalam hal kerjasama seperti itu, maka kemungkinan terjadinya redundansi atau pengulangan data yang sama itu kan besar. Maka semakin banyak redundansi data yang masuk, maka semakin besar juga jumlah atau ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya basis data, redundansi ini bisa ditekan sehingga penyimpanannya juga semakin luas. Jadi dengan menggunakan pengkodean misalkan, atau menggunakan relasi-relasi antar tabel atau relasi antar file. Kemudian berkaitan dengan keakuratan, jadi pemanfaatan pengkodean tadi atau relasi antar tabel ini dengan aturan-aturan tertentu sangat berguna sehingga data yang kita hasilkan itu juga akan semakin akurat. Berkaitan dengan ketersediaan atau availability, jadi memang ini yang juga menjadi objektivitas atau tujuan utama dari basis data adalah data itu tersedia dengan mudah. Kapanpun kita cari, kita tinggal melakukan searching, data tersebut akan muncul atau tersedia. Jadi tidak perlu susah untuk mencarinya. Sedangkan dari kelengkapan, ini berkaitan dengan lengkap tidaknya data yang kita masukkan. Karena berkaitan dengan kelengkapan ini memang bisa saja menurut pegawai X datanya sudah lengkap, menurut pegawai Y datanya belum lengkap. Nah, dengan menggunakan basis data kita bisa melakukan manipulasi, misalkan dengan menambah kolom atau menambah file yang dibutuhkan di dalam basis data. Misalkan di departemen X tidak butuh tanggal lahir dari mahasiswa, tetapi di departemen Y membutuhkan tanggal lahir. Nah, kita tidak perlu menggunakan atau membuat basis data yang baru, tetapi basis data yang tadi lama kita manipulasi dengan menambahkan kolom atau data yang baru berkaitan dengan tanggal lahir tersebut. Kemudian berkaitan dengan keamanan, memang pengelolaan keamanan ini juga sangat penting, di mana kita bisa menentukan siapa saja yang akan menggunakan database atau basis data tersebut, sehingga ataupun juga berkaitan dengan operasi apa yang bisa dilakukan oleh pengguna-pengguna tertentu, sehingga keamanan data juga akan lebih terjaga. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan kebersamaan pemakai atau shareability. Jadi memang kemudahan atau basis data ini digunakan untuk kebersamaan pemakai, atau dengan menggunakan basis data yang sama, berbagai departemen atau berbagai karyawan ini bisa menggunakan
dalam satu waktu yang sama. Misalkan kalau dalam dunia akademik kampus, satu basis data akademik bisa diakses oleh dosen X, Y, Z, dan seterusnya, bisa diakses oleh mahasiswa 1, 2, 3, dan seterusnya, bisa diakses oleh departemen akademik, bisa diakses oleh departemen keuangan, bisa diakses oleh program studi, dan lain-lain. Jadi ini yang menjadi keunggulan dari basis data, di mana dengan menggunakan satu basis data kita dapat menggunakan multi user atau banyak pengguna. Kemudian beberapa penerapan basis data, kalau kita lihat atau kita pandang dari bidang fungsionalnya, kita bisa lihat dari sisi kepegawaian atau fungsi-fungsi yang ada di kepegawaian. Misalkan pengelolaan pegawai di sebuah instansi, kemudian berdasarkan fungsi pergudangan, misalkan untuk kepabrikan, misalkan untuk pengelolaan data-data yang ada di pergudangan, dan lain-lain. Atau bisa saja dari sisi fungsionalitasnya berkaitan dengan akuntansi untuk berbagai keperluan perusahaan, perhitungan gaji dan lain-lain, atau perhitungan keuntungan perusahaan dan sebagainya macamnya. Kemudian berkaitan dengan fungsi reservasi dan juga layanan pelanggan, ini berhubungan dengan banyaknya pelanggan yang dipunya, misalkan pengelolaan di bank, di konsultan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah penerapan basis data. Kalau bentuknya adalah organisasi, bentuknya adalah perbankan, misalnya untuk pengelolaan data nasabah, begitu juga dengan asuransi pengelolaan data nasabah. Kemudian rumah sakit, misalkan berkaitan dengan data pasien, riwayat atau rekam medisnya, dan lain-lain. Berkaitan dengan produsen barang, industri manufaktur, bahkan juga berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini mungkin yang sama-sama kita ketahui juga, misalkan sistem informasi akademik, di mana pengelolaan akademik semuanya dilakukan melalui sistem tersebut. Nah, kira-kira itu tadi penjelasan atau pembahasan mengenai pengantar basis data. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan secara langsung di grup WhatsApp atau melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.